Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulidi dari Prodi Teknik Informatika A22 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi digital forensik dan anti forensik digital untuk memenuhi tugas UAS. Langsung saja untuk pembahasannya supaya tidak mengulur waktu. Yang pertama yaitu pengantar digital forensik dan anti forensik digital. Digital forensik adalah bidang yang berkembang pesat dalam ilmu komputer, melibatkan penyelidikan ilmiah terhadap bukti digital untuk menyelidiki kejahatan dan memecahkan masalah hukum dalam konteks dunia digital yang semakin kompleks. Penyelidikan digital forensik memainkan peran penting dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti digital yang dapat membantu mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan. Yang kedua yaitu definisi dan lingkup digital forensik. Definisi dari digital forensik adalah disiplin ilmu yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelestarian bukti digital dalam rangka mendukung penyelidikan hukum atau kasus hukum. Selanjutnya, lingkup digital forensik mencakup berbagai bidang seperti penyelidikan kejahatan dunia maya, penyelidikan data elektronik, penyelidikan ransomware, pemulihan data yang hilang, dan analisis data yang kompleks. Untuk proses digital forensik yaitu pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital. Yang pertama yaitu identifikasi dan penetapan lingkup. Untuk yang kedua, pengumpulan dan pelestarian bukti digital. Untuk yang ketiga, analisis dan interpretasi bukti digital. Yang keempat yaitu penyusunan laporan digital forensik. Untuk teknik anti forensik digital yaitu menyembunyikan jejak digital. Yang pertama yaitu harus penghapusan data, menghilangkan atau menghapus data secara permanen untuk menyembunyikan jejak aktivitas. Yang kedua yaitu enkripsi, mengacak data dengan algoritma enkripsi untuk mengaburkan konten dan melindungi dari akses yang tidak sah. Untuk yang ketiga yaitu penyembunyian data, menyembunyikan data di dalam file atau tempat penyimpanan lain seperti ruang kosong, disk, atau file tersembunyi. Untuk yang selanjutnya, jenis-jenis teknik anti forensik digital. Untuk yang pertama yaitu steganografi. Tugasnya itu menyembunyikan data di dalam media lain seperti gambar, audio, atau video untuk menyembunyikannya dari deteksi. Untuk yang kedua yaitu obfuscasi data, yaitu menyembunyikan atau mengaburkan data dengan mengubah format, mengubah nama file, atau menggunakan metode pengacakan lain. Untuk yang ketiga yaitu manipulasi waktu dan metadata, di mana untuk mengubah tanggal, waktu, dan informasi metadata file untuk menyesatkan jejak digital. Yang terakhir yaitu yang keempat, penggunaan VPN dan proxy. Tugasnya yaitu menyamarkan alamat IP atau lokasi pengguna untuk menyembunyikan aktivitas online. Tantangan dalam menghadapi anti forensik digital yaitu yang pertama, kompleksitas teknis. Teknis adalah anti forensik semakin canggih dan sulit dideteksi. Yang kedua itu perlindungan data, peningkatan kesadaran akan privasi data membuat individu dan organisasi lebih proaktif dalam menyembunyikan data.
Yang terakhir yaitu efisiensi waktu, membutuhkan waktu untuk sumber daya yang signifikan untuk mengidentifikasi dan melawan teknik anti forensik. Yang selanjutnya yaitu peran ahli digital forensik dalam mengatasi anti forensik. Yang pertama yaitu pengetahuan mendalam. Seseorang harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik anti forensik dan cara mengatasinya. Yang kedua yaitu alat dan teknik. Seseorang harus menguasai alat dan teknik forensik digital terkini untuk mengungkap data tersembunyi. Yang ketiga yaitu pemikiran kritis, yaitu harus memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis data dan mengungkap pola yang mencurigakan. Perkembangan teknik dalam teknologi digital forensik. Yang pertama yaitu analisis big data, memanfaatkan teknik analisis big data untuk mengidentifikasi pola dan anomali dalam kumpulan data yang besar. Untuk yang kedua yaitu kecerdasan buatan, harus menggunakan AI untuk mengotomatiskan tugas-tugas forensik seperti analisis data dan deteksi malware. Yang ketiga yaitu blockchain, memanfaatkan teknologi blockchain untuk melacak dan mengamankan bukti digital. Yang selanjutnya yaitu etika dan isu hukum dalam digital forensik. Yang pertama yaitu privasi. Yang dimaksud privasi yaitu harus menghormati privasi individu dan hanya mengakses data yang relevan dengan penyelidikan. Untuk yang kedua harus kejujuran, yaitu harus jujur harus menggunakan kejujuran untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti secara objektif dan akurat. Yang ketiga yaitu hukum, harus patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan pengumpulan dan penggunaan bukti digital. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan prospek masa depan digital forensik. Digital forensik adalah bidang yang terus berkembang, memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, keamanan dunia maya, dan perlindungan privasi data. Dengan kemajuan teknologi dan munculnya tantangan baru, digital forensik akan terus berkembang untuk mengatasi kejahatan dunia maya yang semakin kompleks dan melindungi dunia digital dari ancaman yang terus berkeliaran. Selesai. Terima kasih. Dan begitulah akhir dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau penjelasannya yang kurang dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.